Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Mukawwiril laili 'alan nahar. Tabsiratan lidawil qulubi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-barrul karim. Ar-raufur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa habibuh al-hadi ila siratim mustaqim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ikhwah fillah, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini, pada malam hari ini, kita masih bisa melanjutkan pengajian kita pada kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan juga keistiqomahan di dalam belajar dan menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama adalah salah satu kewajiban yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Baik. Ikhwah fillah hafizakumullah. Kita masih dalam pembahasan seputar bagaimana caranya seorang itu menata akhlak. Akhlak sebagaimana pada pertemuan sebelumnya itu didefinisikan oleh beliau sebagai suatu reaksi yang muncul secara alami dalam seseorang tanpa harus dipikirkan atau tanpa harus kemudian disengaja, tanpa harus dipikirkan dan disengaja. Atau bahasa gampangnya dalam bahasa kita itu watak. Jadi seseorang itu mengalami satu hal, kemudian reaksi yang timbul dari orang tersebut untuk menyikapi sebuah peristiwa, nah itulah akhlak seseorang. Itulah watak seseorang. Nah, watak itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Nah, ternyata watak itu juga bisa dilatih dan diubah, bagaimana di pertemuan sebelumnya. Tidak sebagaimana bentuk fisik. Kalau bentuk fisik, bentuk badan itu tidak bisa diubah. Kecuali sekarang mungkin ada operasi plastik itu, tapi itu haram. Ya. Tapi kalau bentuk akhlak, itu dia bisa dilatih. Dia bisa dilatih. Nah, yang dimaksud dengan membentuk akhlak mulia itu apa? Kemarin itu dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan membentuk akhlak mulia adalah membawa atau mengembalikan syahwat yang ada di dalam diri setiap orang itu kepada titik keseimbangan, kepada sikap pertengahan. Kenapa? Karena syahwat ini kan sesuatu yang membentuk watak. Watak itu terbentuk karena syahwat. Nah, syahwat ini sebenarnya Allah ciptakan untuk tujuan kebaikan. Allah ciptakan ada dalam tubuh manusia itu bukan tanpa tujuan. Kenapa ada orang punya keinginan untuk makan, syahwat makan, kemudian syahwat menikah, kemudian ada sikap marah, itu ternyata untuk kebaikan manusia. Seandainya Allah tidak ciptakan manusia itu punya keinginan untuk makan, keinginan untuk bekerja, gitu, keinginan untuk menikah, maka manusia binasa. Maka manusia binasa. Jadi keinginan syahwat makan, syahwat menikah, syahwat pekerjaan dan seterusnya itu sesuatu yang baik kalau dia dilakukan secara pertengahan. Kemarin dijelaskan bahwasanya contohnya adalah syahwat wiqa. Syahwat waqa itu syahwat menikah. Kalau orang itu kemudian tidak punya syahwat untuk menikah, maka manusia akan binasa, terputus. Keturunan manusia itu terputus. Makanya agama Islam itu agama yang luar biasa.
agama Islam itu mengurusi sampai sedetil itu. Sampai sedetil urusan syahwat. Urusan syahwat itu kita diatur, bukan kemudian diputus secara total, tapi diarahkan. Tapi diarahkan menuju sesuatu yang pertengahan. Begitu juga tentang syahwat marah. Marah itu kalau nggak ada secara total, maka manusia juga akan jadi seperti orang bodoh. Dia apa-apain, diem aja, itu orang bodoh. Nah, maka Islam itu mengarahkan syahwat marah ini kemudian menuju pertengahan. Jangan kemudian orang sedikit-sedikit marah, jangan kemudian orang yang harusnya dia marah, dia tidak marah. Nah, contohnya ketika agama Islam dilecehkan, Rasulullah direndahkan, kemudian dia adem ayem aja, nah ini ada masalah dalam keimanannya. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wa kadzalikal matlubu fi syahwatit ta'am. Demikian juga tentang syahwat makan. Syahwat makan. Yang diminta dari syahwat itu, makan itu apa? Al-i'tidalu duna syarahi wa taqalluli. Syahwat makan itu juga kalau bisa pertengahan. Jangan sampai syarah, jangan sampai kemudian rakus, juga jangan sampai taqallul, sedikit makan. Sebagaimana pemuka agama sebelah gitu ya, tidak makan daging, kemudian apa namanya dan seterusnya. Ini sesuatu yang berlebihan, atau kemudian muncul golongan vegetarian gitu, dengan alasan bahwasanya menyembelih binatang itu sesuatu yang kejam. Nah, ini juga tidak sejalan dengan akhlak Islam. Akhlak Islam itu boleh makan, tapi jangan rakus, jangan juga terlalu sedikit. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian. Nah, ini perintah Allah, makanlah kalian, minumlah kalian. Kulu ini fil amr, washrabu ini fil amr, makanlah kalian, minumlah kalian. Berarti boleh-boleh. Tapi dengan catatan wala tusrifu. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Illa anna syaikha al-mursyida lil muridi idza ra'a lahu mailan ilal ghadabi wa syahwati hasuna an yubaligha fi dhammihima alal itlaqi liyaruddahu ila tawassuti. Kecuali kalau ada seorang guru terhadap seorang murid, kemudian gurunya ini melihat muridnya itu punya mailan, punya kecondongan untuk punya sifat ghadab, pemarah, dan syahwat, menuruti syahwat. Tadi kan standarnya itu seseorang itu makan boleh pertengahan, jangan berlebihan, jangan juga terlalu sedikit. Tapi ini dikecualikan kalau ada seorang guru, dia melihat muridnya ini punya kecenderungan untuk pemarah dan mengikuti syahwat. Hasuna an yubaligha fi dhammihima. Maka tepat atau bagus bagi guru tersebut untuk serius, untuk secara total mencela sikap marah dan sikap syahwat tersebut alal itlaq, secara mutlak. Jadi nggak pakai dikasih embel-embel. Kalau ini kan tadi dikasih embel-embel. Makan itu boleh, jangan berlebihan, jangan terlalu kurang. Marah itu ya juga diarahkan kepada pertengahan. Jangan sedikit-sedikit marah, jangan kemudian orang diapa-apain, jangan marah. Tapi ini kalau orangnya itu punya kecenderungan untuk memarah, maka boleh dicela secara mutlak. Nggak perlu dikasih keterangan seperti tadi. Supaya apa? Liyaruddahu ilat tawassut. Supaya orang tersebut kembali kepada sikap pertengahan. Nah, ini pentingnya melihat bagaimana person tertentu. Artinya segala sesuatu itu disikapi sesuai dengan keadaan orang. Kalau orangnya pemarah, kalau orangnya itu menuruti hawa nafsu, jangan kita bilang ya udah nggak apa-apa marah, asal jangan berlebihan. Ya dia tetap marah terus nanti. Dia pemarah terus nanti. Nah, kalau orangnya pemarah bagaimana? Kita peringatkan secara total, nggak secara mutlak, nggak perlu pakai embel-embel. Supaya apa? Supaya dia nanti kembali kepada sikap pertengahan. Mimma yadullu ala annal
murada minar riyadati al-i'tidal, yang mana menunjukkan bahwa yang dimaksud dari riyadhah, melatih akhlak, itu adalah al-i'tidal, sikap pertengahan. Kemudian kata beliau, an-nasakho'a hulukun matlubun syar'an. Bahwasanya sakho, sikap dermawan, itu adalah akhlak yang matlub, yang dituntut secara syariat. Wahwa wastun. Nah, sakho, akhlak dermawan itu apa sih? Adalah wasatun, sikap pertengahan, baina tarafit takfiri wat tabdzir, sikap pertengahan antara sikap takfir, sikap kikir, wat tabdzir, dan sikap boros. Itu namanya as-sakho, sikap dermawan. Waqad atnallahu alaihi biqaulihi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang dermawan dalam firman-Nya dalam surat Al-Furqan, walladzina idza anfaqu, dan orang-orang yang apabila mereka berinfak, lam yusrif, mereka tidak yusrif, tidak berlebih-lebihan, walam yakturu, dan juga tidak kikir, wa kana baina dzalika qawama, dan infak mereka itu berada di pertengahan antara sikap kikir dan sikap terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan itu maksudnya bagaimana? Dia menginfakkan semua hartanya kepada orang lain, kemudian tidak tersisa untuk keluarganya. Nah, tidak tersisa untuk dirinya sendiri. Ini adalah sikap juga yang tidak terlalu bagus. Tidak bagus. Kemudian kata beliau, wa'lam, dan ketahuilah, anna hadzal i'tidala, bahwasanya sikap pertengahan ini, tarotan yahsulu bikamalil fitrati minhatan minal khalqi. Sikap pertengahan ini ada kalanya itu diperoleh dengan kesempurnaan fitrah. Artinya sudah dari sananya. Ada orang yang akhlaknya itu sudah bagus dari sananya gitu. Minhatan minal khaliq, sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Minal khalqi, harusnya khaliq ini. Wa kam min sabiyin yukhlaqu shadiqan, dan betapa banyak ada seorang anak itu wataknya sudah shadiqan, dari sananya sudah jujur, sahyan, dari sananya sudah pemurah, haliman, dari sananya sudah lembut. Ada ya anak seperti itu, ada anak yang memang secara watak itu sudah dari sananya jujur, sudah dari sananya dermawan, sudah dari sananya lembut. Wa taratan yahsulu bil iktisab, tapi ada kalanya akhlak itu diperoleh dengan cara iktisab, dengan cara diusahakan. Nah, artinya akhlak itu bisa diusahakan. Wadzalika birriyadhah. Nah, akhlak yang diperoleh dengan usaha itu dengan cara apa? Riyadhah, dengan cara latihan. Dengan cara latihan. Apa itu? Wahya hamlun nafsi alal a'mali al-jalibati lil khuluqil matlubi. Latihan akhlak itu gimana sih? Yaitu hamlun nafsi, membawa jiwa alal a'malil jalibati, untuk melakukan hal-hal yang bisa menarik akhlak yang bagus. Artinya kalau mau akhlaknya bagus, dia lakukan pekerjaan-pekerjaan, dia lakukan perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan tersebut bisa membuatnya punya akhlak bagus. Contoh, faman aroda tahsila hulukil judi. Siapa saja yang mau mendapatkan akhlak jud, akhlak dermawan, fal yatakallaf fi'lal jawadi minal badli liyasiru dzalika tab'an lahu. Maka hendaknya dia memaksa, hendaknya dia berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan jawad, perbuatan-perbuatan dermawan, minal badli, berupa apa? Ngasih orang. Liyasiru dzalika tab'an lahu, supaya itu menjadi tabiatnya dia. Ada ngelihat orang butuh dikasih, tetangganya lihat, dia cari tetangganya nih ada yang butuh nggak ya? Kalau ada yang butuh dia kasih. Semampu dia. Caranya supaya apa? Supaya terbentuk sikap atau watak jawad pada diri. Meskipun misalkan awalnya dia pelit. Supaya dermawan bagaimana? Dipaksa dermawan.
dipaksa dermawan. Itu bentuk melatih jiwa. Wa kadzalika man arada atawadu'a. Contoh yang kedua. Demikian juga kalau ada orang yang pengen punya sikap tawadu. Takallaf af'alat tawadi'in, maka hendaknya dia memaksa dirinya, memaksa jiwanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan orang yang tawadu. Bagaimana caranya supaya saya tawadu? Ya orang tawadu itu gimana sih? Kita lakukan itu. Oh ini kayaknya nih orang tawadu. Oh ini orang kayaknya tawadu. Oh begini caranya. Dicontoh. Dia paksa. Dia paksa dirinya untuk melakukan tawadu. Meskipun awalnya sombong dia, kiber. Wa kadzalika jami'ul akhlaqil mahmudati. Demikian juga semua akhlak yang terpuji. Caranya gimana? Dilatih. Makanya kadang-kadang kalau ada pertanyaan bagaimana caranya supaya kita berbakti pada orang tua, bagaimana caranya dilatih. Kenapa? Fa innalil adati atharan fi dzalik. Karena yang namanya adah, yang namanya kebiasaan itu punya bekas. Pasti punya bekas. Kita biasa melakukan sesuatu itu pasti membekas pada jiwa. Kama anna man arada an yakuna katiban ta'ata fi'lal kitabah. Demikian juga kalau ada orang yang pengen jadi seorang katib, penulis handal atau ya sekretaris lah, penulis ta'ata fi'lal kitabah, maka hendaknya dia membiasakan untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan penulis. Penulis itu prakteknya gimana sih? Oh, dia banyak membaca. Oh, dia tiap hari menulis sekian. Oh, dia begini-begini. Nah, demikian juga akhlak. Au faqihan. Atau dia pengen jadi seorang faqih. Seorang ahli fikih. Ta'ata fi'lal fuqaha'i minat tikrar. Maka hendaknya dia melakukan perbuatan-perbuatan ahli fikih. Secara berulang-ulang. Oh, perbuatan ahli fikih itu gimana sih? Belajar fikih dari awal, kemudian bagaimana cara istimbatnya, bagaimana mereka itu kemudian berdalil, bagaimana caranya mengambil kesimpulan dari dalil, dan seterusnya. Itu untuk hal-hal selain akhlak. Selain akhlak juga, maka akhlak itu juga seperti itu. Hatta yan'atifa ala qalbihi sifatul fikhi. Hingga menjadi terbiasa pada hatinya itu sifat seorang ahli fikih. Jadi dibiasakan. Illa annahu la yanbaghi an yatluba ta'thira dzalika fil yaumaini aw salasatin. Tapi nggak pantas bagi dia mengharap ada bekasnya. Oh, saya pengen jadi orang tawadu. Saya lakukan saya kerjakan perbuatan-perbuatan orang tawadu. Kemudian dia berharap perbuatannya tersebut berefek fi yaumaini aw salasatin, cuma pada 2 hari atau 3 hari. Oh, saya sudah melakukan perbuatan tawadu, tapi kok belum tawadu ya? Sudah praktek berapa lama, Mas? Baru 2 hari. Itu nggak pantas. Innama yu'athiru ma'ad dawam. Yang namanya berpengaruh itu ma'ad dawam. Sesuatu yang dibiasakan panjang waktu. Kama la yutlabu fi an-numuwi ulul qamati. Demikian juga nggak bisa kita harapkan fin numu, pertumbuhan badan itu ulul qamati, tinggi badannya fi yaumaini aw salasatin, pada 2 atau 3 hari saja. Ada orang pengen anak kecil, saya pengen tinggi ya, dia minum susu misalkan, dia makan makanan yang bergizi, dia melakukan olahraga, dia lakukan cuma seminggu, bisa jadi tinggi nggak? Ya nggak tinggi. Walid dawami ta'thirun azimun. Maka bagi sesuatu yang dilakukan dawam terus menerus konsisten itu ta'thirun azimun, pasti punya pengaruh yang besar. Jadi konsistensi ini kuncinya. Konsistensi ini kuncinya. Kalau mau jadi orang yang dermawan, maka membiasakan perbuatan dermawan secara konsisten. Kalau mau jadi orang yang baik, maka dia harus biasa melakukan perbuatan baik secara konsisten. Demikian juga, saya kok malas sholat. Ya dibiasakan. Dibiasakan untuk sholat. Supaya apa? Supaya jadi konsisten. Nanti lama-lama jadi
jadi kebiasaan, pasti ada pengaruh kalau dia konsisten. Kamalan layan bagi an yastahana biqalil taati fa inna dawamaha yu'athir. Demikian juga tidak sepantasnya diremehkan biqalil ta'ah. Ketaatan yang jumlahnya sedikit itu tidak pantas untuk diremehkan. Kenapa? Fa inna dawamaha yu'athir. Karena ketaatan yang sedikit itu kalau dilakukan secara dawam, secara konsisten, secara terus-menerus, yu'athiru, pasti ada pengaruh. Misalkan kita punya amalan sedikit, amalan sunnah ya, sedikit yang kita lakukan secara terus-menerus. Misalkan puasa, atau misalkan membaca zikir pagi petang. Dilakukan terus-menerus, pasti ada pengaruhnya. Wa kadzalika la yustahana biqalilid dzunub. Demikian juga maka tidak boleh diremehkan dosa yang kecil. Kenapa? Ketaatan yang kecil berpengaruh, dosa yang kecil tapi dilakukan konsisten juga pasti berpengaruh. Juga pasti berpengaruh, apalagi dosa besar. Dosa besar yang dilakukan terus-menerus secara konsisten pasti punya pengaruh pada jiwa seseorang. Kamaan ta'atiya asbabil fadhaili yu'athiru fin nafsi wa yughayyiru taba'aha. Demikian juga membiasakan melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan keutamaan itu berpengaruh pada jiwa dan mengubah tabiat jiwa. Kita membiasakan, kita mempraktekkan sebab-sebab supaya jiwa kita ini mendapat kemuliaan. Kita lakukan terus-menerus, itu pasti berpengaruh dan mengubah tabiat. Wa kadzalika musakanatul kasli. Demikian juga musakanatul kasli. Tinggal bareng dengan orang yang malas. Yusiru adatan. Itu akan menjadi kebiasaan. Makanya ini bahaya. Bahaya punya teman yang jelek. Seorang ulama juga mengatakan teman jelek itu berpengaruh bahkan kalau cuma kita ngelihat doang. Kita ngelihat doang nih, itu punya pengaruh. Teman yang malas itu pasti berpengaruh. Fayuhromu bisababihi kulla khairin. Maka akan dihalangi dengan sebab berteman atau tinggal bareng dengan orang malas itu semua kebaikan. Kemudian kata beliau, waqad taktasibu akhlaqul hasanatu bi musahabati ahlil khair. Dan kadang ya tuktasabu ya, dan kadang tuktasabu diraih al akhlaqul hasanatu, akhlak yang baik bi musahabati ahlil khair. Caranya gimana? Salah satunya dengan berteman kepada orang yang baik. Cara supaya akhlak saya baik gimana sih? Cara supaya saya ini punya semangat untuk ngaji gimana sih? Temenan sama orang yang baik. Temenan sama orang yang baik. Fa inna taba'a lisun. Nah, ini kata beliau. Karena yang namanya watak itu lisun, bagaikan pencuri. Kalau kita dekat-dekat sama orang, itu pasti wataknya itu akan saling tarik-menarik. Yang satu keikut terpengaruh, yang satu akan kepengaruh. Itu pasti itu. Itu sesuatu yang alamiah. Ya. Kemudian yasrukul khaira wasyarra. Dan tabiat itu bisa mencuri kebaikan dan kejelekan. Qultu, kemudian aku katakan, kata Syekh Najmuddin, wa yu'ayyidu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadi penguat hal tersebut, bahwasanya temenan sama orang itu punya pengaruh, adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, almar'u ala dini khalilihi. Yang namanya orang itu tergantung atas agama teman dekatnya. Kalau kita mau tahu bagaimana agama seseorang, lihat teman dekatnya siapa. Teman dekatnya pemabok, teman dekatnya pencuri, teman dekatnya tukang dugem, teman dekatnya nih, nggak jauh-jauh.
nggak jauh-jauh. Fal yandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya seseorang itu benar-benar memperhatikan siapa yang dia jadikan khalil, siapa yang dia jadikan teman dekat. Ini punya pengaruh. Kemudian kita lihat pasal yang berikutnya, al-faslu tsani, pasal yang kedua, fi bayani tariqi ila tahdzibil akhlak. Tentang penjelasan metode menata akhlak. Metode menata akhlak. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Ini secara rincinya di sini. Kata beliau, qad arafta annal i'tidala fil akhlaqi huwa sihhatu fin nafs. Kita sudah tahu, kamu sudah tahu bahwasanya i'tidal, sikap pertengahan di dalam akhlak. Tadi ya maksudnya ya. Huwa sihhatu fin nafsi, itulah kesehatan jiwa. Kalau kita mau lihat orang jiwanya sehat, itu akhlaknya akan pertengahan. Dia nggak terlalu pemarah, dia juga nggak diapa-apain, diem aja. Dia nggak terlalu banyak bicara, tapi juga nggak terlalu pendiam. Dia nggak terlalu banyak makan, dia juga nggak terlalu sedikit makan. Itu orang yang jiwanya sehat. Benar nggak? Benar. Orang banyak makan, itu pasti jiwanya terganggu. Begitu juga orang yang nggak mau makan, pasti jiwanya terganggu. Orang yang gampang marah, itu jiwanya terganggu. Begitu juga orang yang diapa-apain nggak marah, itu pasti jiwanya terganggu. Maka yang namanya akhlak yang bagus, ciri jiwa itu sehat, itu akhlaknya pertengahan. Wal mailu anil i'tidali sukmun wa maradun. Sedangkan mail, melenceng dari sikap pertengahan, itu sukmun, itu adalah penyakit, wa maradun, dan sakit nih sama. Sukmun, marad itu sama, penyakit. Kemudian kata beliau, fa'lam, ketahuilah. Anna misalan nafsi fi alajiha kal badani fi alajihi. Ketahuilah, permisalan jiwa ketika diobati, itu bagaikan mengobati badan. Mengobati jiwa, itu seperti mengobati badan. Permisalannya. Wa kama annal badana la yukhlaqu kamilan. Maka sebagaimana badan itu tidak ada yang diciptakan dalam keadaan sempurna. Nggak ada orang fisiknya sempurna, itu nggak ada. Fa inna ma yakmulu bitarbiyati bil ghidha'i. Hanyalah sebuah badan itu menjadi sempurna bitarbiyah, dengan cara latihan, wabil ghidha, dan dengan cara dikasih makan. Tadinya kecil, badannya kecil, ringkih. Supaya bagus gimana? Ya latihan olahraga, angkat beban misalkan, ikut bela diri dan sebagainya, dan dengan ghidha. Ghidha itu dikasih makan. Itu kalau badannya mau sehat. Wa kadzalikan nafsu, demikian juga jiwa. Tuhlaku naqisatan qabilatan lil kamal. Jiwa itu diciptakan dalam keadaan naqis, dalam keadaan kurang. Udah, itu wataknya. Kok saya begini? Ya, memang watak jiwa seperti itu. Dia pasti kurang. Qabilatan lil kamal. Dia qabilatan lil kamal. Dia bisa menerima atau belum sempurna. Wa innama takmulu bitazkiyati wa tahdzibil akhlak. Bagaimana caranya supaya bagus? Dengan cara tazkiyah, dengan cara disucikan. Jiwa itu la ammaratun bisu. Itu kata Nabi Yusuf ya. La ammaratun bisu. Pasti ngajak kepada sesuatu yang jelek. Itu pasti. Itu jiwa seperti itu. Supaya bagus gimana? Tazkiyah caranya. Disucikan. Dan ditata akhlaknya. Kemudian wa taghdhiyati bil ilmi, dan dikasih makan ilmu. Nah, ini cara menata akhlak. Caranya gimana? Disucikan, ditata, dan dikasih makan. Apa makanan jiwa? Ilmu. Kemudian kata beliau, wa kama annal badana idza kana sahihan fa sya'nu tabibi al amalu ala hifdzi sihat. Sebagaimana badan, kalau badannya itu dari sana yang sudah sehat, ada orang badannya sehat, biasa-biasa aja. Fa sya'nu tabib, maka tugasnya dokter itu apa? Al amalu ala hifdzi sihat. Itu cukup melakukan penjagaan kesehatan kepada orang tersebut. Bahasa kedokterannya apa? Kuratif ya. Jadi mencegah supaya orang itu sakit. Kenapa? Karena orangnya udah sehat. Orangnya udah sehat. Jadi nggak perlu kemudian diobati.
udah sehat. Fa in kana maridan, tapi kalau badannya sakit, fasa'nuhu jalbus sihhati ilaihi. Maka tugas dokter adalah narik supaya sehat itu datang ke badan tadi. Artinya diobatin kalau badannya sakit. Wa kadzalikan nafsu, demikian juga jiwa. Idza kanat zakiyatan tahiratan muhadzabatal akhlaq. Kalau jiwanya itu zakiyah, bersih, tahirah, suci, muhadzabatal akhlaq, akhlaknya udah tertata, fayan baqi an yus'a bihifdhiha wa jalbi mazidil quwwati ilaiha. Maka tugasnya dokter hati itu diusahakan untuk menjaganya supaya tetap sehat dan mencari tambahan kekuatan kepada jiwa tersebut. Tapi fa'in kanat adimatal kamal. Kalau jiwanya belum sempurna, masih kotor, masih suka gibah, masih suka marah-marah, masih syahwatnya masih belum terkendali, masih banyak makan, masih rakus dan seterusnya, bayan bagi an yus'a bijal bidzalika ilaihi. Maka tugas dokter hati gimana? Diusahakan untuk menarik kesehatan hati tersebut kepada hati tadi. Terakhir, wa kama annal illata al mujibata lil maradil badani la tu'aliju illa bididdi. Demikian juga penyakit yang menimbulkan sakitnya badan, sebab-sebab yang menimbulkan sakitnya badan itu la tu'aliju illa bididda. Tidak bisa diobati kecuali dengan lawannya. Maksudnya gimana, Syekh? Ada badan, kemudian sakit, diobati dengan lawannya. Maksudnya gimana? In kanat min hararatin. Kalau penyakitnya itu berasal dari hawa panas, fabil burudati. Maka diobati dengan sesuatu yang dingin. Maka diobati dengan sesuatu yang dingin. Wa in kanat minal burudati, fabil hararati. Tapi kalau penyakitnya berasal dari sesuatu yang dingin, maka diobati dengan yang panas. Wa kadzalikal akhlaqu ar-radhilatu. Demikian juga akhlak yang jelek. Allati hiya min maradil qalb. Yang mana akhlak jelek itu berasal dari penyakit hati. Ala juha bididdiha. Maka obatnya dengan melakukan lawannya. Contohnya gimana? Kita lihat. Fa yu'aliju maradul jahli bil ilmi. Kalau jiwanya itu bodoh. Oh, saya ini orang awam nih, saya ini nggak tahu apa-apa. Saya ini nggak bisa sholat, belum ngerti sholat, saya belum ngerti apa itu syahadat, saya belum ngerti. Itu penyakit hati. Penyakit kebodohan diobatinya gimana? Bil ilmi, dengan ilmu. Wa maradul bukhli bisakhoi. Kalau penyakit hatinya pelit, bakhil, medit, buntut, gasiran, itu gimana cara diobatinya? Bisakho, dengan melakukan perbuatan dermawan. Kalau bodoh, ya belajar. Kalau pelit, saya ini pelit nih, ya usahakan supaya dermawan. Caranya gimana? Bersedekah. Biasakan bersedekah. Misalkan ya, untuk pertama, biasakan amal di masjid seminggu sekali. 1.000, dibiasakan. Naik 2.000. Kemudian naik lagi. Nah, saya mau bersedekah yang lebih besar. Dia misalkan sedekah makanan tiap beberapa hari sekali, Senin, Kamis misalkan dia bagi-bagi makanan. Itu apa? Untuk mengobati penyakit bakhil. Wa maradul kibri, dan penyakit sombong itu diobatinya gimana? Bitawadu, dengan cara bersikap tawadu. Membiasakan diri bersikap tawadu. Saya sombong nih orangnya nih. Tiap hari saya suka dibilang sombong. Wah, sombong loh. Wah, nih sombong nih. Orangnya sombong. Cara mengobatinya gimana? Berusaha untuk tawadu. Yang biasanya tiap hari nyela orang gitu kan karena merasa paling hebat. Wah, tuh orang nggak ada apa-apanya sama saya. Kerjaannya apaan? Ditahan. Biasakan memuji misalkan. Biasakan memuji. Puji. Nah, itu untuk melatih tawadu. Wa maradus syahari bil kafi anil mustaha. Sedangkan cara mengobati syarah, sikap rakus terhadap apa yang ada pada orang lain itu bagaimana? Bil kafi anil mustaha.
menahan diri dari al-mustaha, sesuatu yang sangat dia inginkan. Orang rakus itu kan karena dia remnya blong, karena dia remnya blong, nggak bisa menahan diri. Ada sesuatu dia sikat semua. Nah, caranya gimana? Ditahan. Nah, itu adalah teknik-teknik bagaimana caranya ya, untuk menahan diri dari atau mengobati penyakit-penyakit hati ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Oh ya, ini memang ini tempatnya beda-beda ya. Di sebagian tempat ada yang sudah isya, di sebagian tempat yang lain ada yang belum. Baik. Di sini sudah masuk azan isya. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar tentangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.